Berikutnya kita akan membahas tentang transformator. Transformator adalah alat pengubah tegangan tinggi ke rendah, dinamakan step down. Kemudian untuk mengubah tegangan rendah ke tegangan tinggi namanya step up. Nah, di sini transformator itu sering kalian lihat di tiang listrik yang bentuknya bisa tabung seperti ini atau kotak seperti ini. Jadi, nah, fungsinya jika kalian lihat di tiang listrik itu kadang kabel yang paling atas, ini tiang listrik gitu ya. Ini juga. Ini kan lurus gini ya. Di sini ada isolator tinggi. Kemudian di bawahnya juga ada kabel-kabel gini. Nah, biasanya yang paling atas itu adalah kabel yang tegangannya paling tinggi. Ada yang mencapai 20.000 volt. Jadi tegangan paling atas itu 20.000, sekitar 20.000 volt. Saya nggak tahu pastinya berapa. Kemudian yang bawah ini kan langsung ke rumah-rumah. Jadi ini sekitar 220 volt. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa harus pakai tegangan yang sangat tinggi? Padahal ini berbahaya kan? Coba aja kalian ini misalkan aki itu ya. Kalian pegang itu. Karena tegangannya cuma 12 volt, maka ini aman-aman aja, betul nggak? Nah, ini kenapa harus pakai tegangan yang tinggi? Karena satu, tegangan tinggi itu efisiensi kehilangan energi di jalan itu lebih kecil. Jadi kan kalau transmisi tenaga listrik itu kan intinya dari PLTD ke rumah ini PLTD, dari PLTD ke rumah itu kan jauh. Nah, efisiensi energi kehilangan energinya itu lebih kecil ketika ini memakai tegangan tinggi. Kemudian yang kedua, untuk tegangan tinggi itu tidak membutuhkan kabel yang besar. Jadi diameter kabel mengirim energi dengan jumlah yang sangat besar, sangat banyak. Ketika memakai tegangan tinggi, itu tidak membutuhkan kabel yang besar sehingga lebih murah. Jadi alasan ekonomi sebenarnya. Kemudian transformator yang kita pakai ini transformator zaman dahulu. Sekarang masih dipakai. Sampai sekarang masih dipakai di radio atau tape, radio atau CD atau apapun itu masih pakai ini untuk sekarang. Tetapi ada yang lebih baru dengan transistor. Ini lebih efisien. Seperti kalian lihat di komputer, CPU, laptop itu sudah memakai transistor. Kelebihan pakai transistor, bentuknya lebih kecil karena benda sebesar ini bisa digantikan dengan segini. Ini kemajuan teknologi. Kemudian arusnya lebih stabil, sedangkan ini dia lebih bergetar. Tetapi kelemahan dari sistem transistor ini satu, mahal. Kemudian yang kedua, arusnya relatif lebih rendah. Jadi dengan sistem transistor ini tidak bisa mengkonvert, mengubah tegangan dengan arus yang besar. Jadi kalau trafo
Kalau pengubah energi yang dengan arus besar itu masih memakai trafo konvensional. Nah, yang kita bahas adalah trafo konvensional, bentuknya seperti ini. Bisa kalian bongkar kalau kalian punya CD atau player atau TV, bisa dibongkar, bentuknya seperti ini. Nah, di dalamnya seperti ini, nanti kita bahas. Nah, secara teori trafo itu bentuknya gini. Kalau kita anggap ini adalah primer yang di sini, artinya energi listrik masuk. Yang di sini kita bisa namakan sekunder. Nah, misalkan ini adalah ada tegangan masuk V primer, I di primer, arus primer. Kemudian di sini N itu jumlah lilitan, N number jumlah lilitan primer. Jadi kemudian di sini V sekunder, I sekunder, dan N jumlah lilitan sekunder. Prinsipnya trafo itu di magnet itu kan kalian pelajari kalau misalkan ada paku gitu ya. Kemudian dililiti dengan kawat, kemudian ini kasih baterai. Ini baterai ya. Ini akan jadi magnet, betul nggak? Ketika ada paku dililiti kawat, kemudian kasih baterai itu disambung dengan baterai, ini akan jadi magnet. Sama. Jadi ketika ini diberi plus main gitu, ini akan jadi magnet. Besi ini akan jadi magnet. Kemudian ketika ini jadi magnet, maka timbul garis gaya magnet. Betul nggak? Nah, kan timbul garis gaya magnet. Nah, ini ke sini juga. Nah, garis gaya magnet ini membentur lilitan yang di sini, lilitan kawat yang di sini. Nah, lilitan kawat ini ketika terbentur garis gaya magnet, dia akan menjadi listrik, dapat plus min gitu. Nah, kalau transformator disambung dengan arus DC, maka plus min dek gitu ya, disambung dek gitu, ini akan timbul garis gaya magnet, tetapi cuma sekali aja, dek gitu. Setelah itu jadi magnet tetap, gini, jadi magnet tetap. Jadi cuma gini tok. Nah, ketika ini tertabrak satu kali, dia akan mengeluarkan arus. Misalkan ini disambung gini ya. Ini akan mengeluarkan arus, tapi sebentar, dek gitu, terus kemudian hilang lagi. Kenapa? Karena ini jadi magnet tetap. Nah, ketika ini disambungkan dengan arus AC, plus mainnya itu akan berubah 50 kali tiap detik per detik atau 50 Hz. Nah, plus main. Kemudian berikutnya main plus. Kemudian berikutnya plus main. Berikutnya lagi plus main gitu. 50 kali per detik. Maka di sini timbul utara, kemudian dari sini balik. Jadi garis gayanya kan ini ke sini pakai warna yang berbeda ya. Ini ke sini, kemudian karena ini kebalik main jadi plus, maka garis gayanya ini ke sini. Kemudian ini karena plus main, ini balik lagi ke sini. Nah, ketika ini ketabrak, tabrak, maka ini jadi plus main, plus main, plus main, plus main, plus main. Jadi yang keluar di sini juga arus AC. Maka ketika nyambung itu ada namanya dioda. Di sini dioda fungsinya adalah mengubah arus AC menjadi DC. Nah, rumus yang pertama perbandingan adalah V
VP per VS sama dengan NP per NS. Kemudian untuk I, VP per VS, kalau I dibalik, IS per IP. Kemudian efisiensi trafo adalah PS per PP. P itu watt daya kali 100%.